Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan episode monolog Al-Quran. Memasuki ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Ini adalah ayat terakhir dari Al-Fatihah. Kita semua sudah belajar memahami ayat Al-Fatihah dan memahami bahwa ayat ke-5, ke-6, dan ke-7 merupakan pernyataan dari manusia-manusia yang memahami kehidupan apa adanya, yang kemudian dia menerima perkenalan Allah sebagai Rob dan Malik. Nah, di ayat ke-6 kita sudah memahami bahwa mereka juga meminta petunjuk atau memerintah Allah untuk membimbing mereka suatu jalan lurus tegak. Nah, kita sudah membahas dengan detail apa itu jalan, apa itu sikap mustaqim ya. Nah, di ayat 7 ini mereka sendiri mendefinisikan tentang apa itu makna yang mereka pahami tentang jalan lurus tegak. Seperti yang sudah kita bahas bahwa ayat ke-5, ke-6, ke-7 merupakan pernyataan dari manusianya itu sendiri. Mereka mendefinisikannya seperti yang tersebut dalam ayat 7, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan juga mereka yang sesat. Nah, ini adalah pernyataan yang keluar dari manusia memahami makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka memahami bahwa makna dari pengabdian dan permohonan pertolongan itu adalah makna mereka itu menjadi satu bagian, satu circle dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka meminta jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Makna dari nikmat di sini bukan berkaitan dengan kesenangan duniawi ya. Kita suka mengartikannya, oh orang-orang yang diberi nikmat itu berarti orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, banyak anaknya, banyak istrinya. Padahal maksudnya adalah orang-orang yang diberi nikmat itu berada dalam satu circle dengan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang dimurkai itu orang-orang yang di luar circle itu. Dan orang yang tersesat ya orang yang kadang di tengah, kadang dalam satu circle dengan Tuhan, kadang di luar. Yang pasti orang yang tersesat dan orang yang dimurkai bukan dalam satu circle dengan Tuhan. Nah, maksudnya apa dalam makna satu circle berarti ya intinya kita berada dalam satu kumpulan yang sama dengan Tuhan ya. Nah, tapi ini bukan makna yang sama seperti yang orang biasa bilang kemanunggalan antara manusia dengan Tuhan gitu ya. Karena kita itu tidak dalam kondisi yang setara dengan Tuhan. Tetap saja orang-orang yang memahami kuasa Tuhan akan memahami bahwa dia itu budak. Budak itu posisinya di bawah, tidak ada di atas, tidak setara ya. Makanya berada dalam circle Tuhan berarti dia tetap di bawah dan Tuhan di atas. Nah, ini harus dipahami gitu karena banyak orang yang juga salah memahami tentang kemanunggalan Tuhan gitu. Mereka pikir bahwa oh berarti saya makhluk yang bisa secara spiritual sebanding dengan Tuhan. Ya jelas enggak gitu ya. Walaupun ya memang manusia punya kemampuan yang di atas rata-rata, tapi tetap saja harus menggarisbawahi bahwa pengaturan alam semesta ini ada di tangan Tuhan. Nah, manusia kan kadang-kadang berpikir bahwa oke, dia selalu menolak ya ayat kedua tentang pengaturan Rob gitu. Makanya mereka merasa jumawa tuh mereka bisa setara dengan Tuhan. Padahal nggak mungkin ya. Nah, ini juga harus dipahami gitu. Jadi di ayat ke-7 ini kemanunggalannya itu dalam artian kita tuh berada dalam satu circle yang sama, tapi jelas tidak dalam posisi yang sama. Terus bahwa itulah yang disebut orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kita kan selalu mengasosiasikan nikmat itu ya kesenangan dunia, padahal kaitannya dengan petunjuk dan kebersamaan dengan Tuhan di dalam artian satu circle itu ya. Nah, kalau orang-orang dimurkai berarti mereka yang murka itu kan marah, Allah nggak suka gitu ya. Berarti di luar itu. Sedangkan kalau orang yang tersesat ya dia antara pengen ngikutin
pengen bareng sama Tuhan tapi juga pengen ngikutin orang-orang yang dimurkai gitu. Jadi masih 50-50 lah ya. Nah terus pada dasarnya bahwa kalau kita memahami ayat ke-7 ini gitu, kita harus ingat bahwa apakah ini berarti manusia boleh memilih untuk dimurkai atau menjadi orang yang tersesat? Seakan-akan kan memang ada 3 pilihan gitu untuk menjadi orang yang diberi nikmat, bukan orang yang dimurkai, dan bukan juga dan tidak mereka yang sesat. Apakah kita boleh memilih? Makanya orang yang berkata bahwa oh berarti kita boleh punya pilihan dong tentang hidup. Nggak selalu harus menjadi orang yang beriman. Nah ini adalah kita harus mengingat bahwa sebetulnya dimurkai dan orang yang sesat itu bukan pilihan. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau kita membicarakan tentang orang-orang yang diberi nikmat, maka sebetulnya yang kita minta memang hanyalah untuk menjadi orang-orang yang diberi nikmat. Di luar itu sebetulnya bukan pilihan, tapi merupakan konsekuensi. Konsekuensinya kalau kita tidak menjadi orang yang diberi nikmat, maka kita menjadi orang-orang yang dimurkai atau yang sesat. Jadi pemahaman kita terhadap kebenaran itu harus menyadari bahwa kebenaran itu cuma punya satu wajah, satu warna. Jadi kita nggak bisa berpikir, oh saya boleh memilih untuk tidak benar. Nah, contohnya adalah seperti memegang api. Kalau kita boleh nggak megang api? Boleh. Tapi ada nggak yang secara sadar memegang api? Tidak, karena tahu ada konsekuensinya dari memegang api itu. Ya kalau nggak kebakar ya angus gitu ya. Nah, jadi dalam beragama pun seperti itu. Sama seperti kita juga membahas tentang hukum-hukum fisika misalnya ya, hukum-hukum kimia. Apakah ada pilihan lain dari hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia bahwa misalnya kalau ada api lagi ya misalnya ya, kalau api dikasih oksigen maka akan ada anomali gitu ya. Kalaupun misalnya anomali, pasti orang seluruh dunia juga tahu gitu, tidak tiba-tiba terjadi. Jadi kan seluruh dunia itu berada dalam satu hukum yang sama. Nah, seperti itu juga tentang Al-Quran. Kebenaran itu sebetulnya cuma satu. Jadi kalau kita bicara, boleh nggak kita megang api? Ya semua orang juga nggak mau megang api gitu. Dan kalaupun tidak terpaksa, ya akhirnya menerima konsekuensinya. Nah seperti itu juga gitu, kalau kita memahami ayat 7 surat Al-Fatihah itu sebetulnya bukan pilihan. Tapi kesadaran bahwa kalau kita tidak menjadi orang yang diberi nikmat, maka kita akan jadi orang yang dimurkai atau yang tersesat gitu. Itu adalah konsekuensinya. Dan ketika kita memahami seperti ini, maka seharusnya kita pun tidak akan memposisikan orang lain yang memilih tidak beriman sebagai sesuatu hal yang biarin aja. Nanti juga dia masuk neraka, antepin aja, enggak gitu ya. Karena kita seperti di kehidupan nyata pun, mana kita akan membiarkan siapapun ya bahkan mendekati api gitu. Mau kita kenal, mau nggak kita kenal, kalau ada orang tiba-tiba kita pasang api unggun, tiba-tiba dia ada orang datang gitu, tiba-tiba mau mendekati api, sebelum mendekat aja kita udah dorong gitu kan. Kita udah berusaha menyelamatkan dia, atau bahkan kalau dia terbakar ya kita langsung melakukan penyelamatan. Nah, seperti itu harusnya juga kita memahami kebenaran. Kalau kita memahami bahwa kebenaran itu adalah hanya satu, maka kita tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan suatu konsekuensi yang buruk dari apa yang dia lakukan. Jadi kita akan berusaha mencegah siapapun untuk terkena api gitu kan. Dan begitu pun juga ketika kita memahami kebenaran itu hanya satu, maka kita akan selalu berusaha mengajak semua orang untuk memahami kebenaran dan mengikuti jalan kebenaran. Itu yang harus dicamkan ya gitu, karena kita kadang-kadang berpikir bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang kita bisa pilih. Dan kenyataannya sebetulnya tidak gitu, bahwa kenyataannya ketika Allah mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu orang-orang yang memahami tentang hidup dan menerima perkenalan Allah sebagai Rabb dan Malik, dan dia akan mengajak siapapun, makanya iya Kak, kami mengabdi gitu ya, mengajak siapapun untuk mengabdi dan memohon pertolongan pada Allah,
Ihdinas siratal mustaqim, mereka juga meminta Allah memberikan petunjuk, membimbing mereka menempuh jalan tegak lurus. Itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan orang-orang yang dimurkai atau yang tersesat. Jadi memang ini adalah suatu kesadaran manusia yang tertinggi gitu ya, bahwa dia bukan hanya memahami tentang bahwa Allah ini sebagai Rob semesta alam, bahwa akan ada kehidupan di hari akhir yang kita akan diminta pertanggungjawabannya atas semua hal yang telah gratis diberikan Allah. Kita juga akan mengajak semua manusia untuk mengabdi Tuhan yang satu, meminta pertolongan pada Tuhan yang satu, meminta dibimbing menempuhi jalan tegak lurus, dan menjadi bagian dari orang-orang yang diberi nikmat. Jadi apakah, balik lagi ke suatu pertanyaan, apakah agama, apakah Islam itu urusan masing-masing dengan Tuhan? Tidak. Jadi orang yang belum bisa memahami bahwa keagamaan itu, adin itu adalah urusan bersama, berarti dia ada mislednya di pemahaman ayat 2, 3, 4 surat Al-Fatihah. Makanya nggak gampang gitu untuk memahami Al-Quran, karena memang kita harus setahap demi setahap. Dan cara kita mengukur apakah kita sudah memahami ayat sebelumnya adalah dengan membaca ayat selanjutnya gitu ya. Lalu kita berpikir ulang, benar nggak sih pemahaman kita sudah begini, sudah sesuai yang apa Allah gariskan gitu. Jadi kalau kita memahami ayat ke-7, kita kan baca ayat ke-7 ya biasa aja, walaupun kita tahu itu ayat terpanjang di dalam surat Al-Fatihah gitu ya. Tapi sadarkah kita bahwa konsekuensi dari ayat ke-7 adalah kita tuh tidak punya jalan lain kecuali menjadi satu circle dengan Tuhan. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa menjadi orang yang dimurkai atau menjadi orang yang sesat itu adalah pilihan, ya kita berarti belum paham nih bahwa sebetulnya tidak mungkin orang yang benar-benar memahami kehidupan itu membiarkan orang lain menempuh jalan yang salah, termasuk membiarkan dirinya sendiri ya. Nah itulah yang dibahas di ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Bahwa dari pernyataan tentang orang-orang yang memahami hidup ini mendefinisikan tentang siratal mustaqim, maka terbukti bahwa mereka itu benar-benar orang yang memahami bahwa pengabdian pada Tuhan itu harus dilakukan secara bersama dan butuh bimbingan Tuhan. Dan mereka juga sadar bahwa tidak ada golongan lain selain orang-orang yang diberi nikmat. Mereka sadar bahwa menjadi orang yang dimurkai atau menjadi orang yang tersesat bukan pilihan, tapi merupakan konsekuensi saja. Makanya mereka meminta untuk menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dan nikmat bukan berkaitan dengan kesenangan duniawi, tapi berhubungan dengan kemanunggalan manusia dengan Tuhan, yang konteksnya tetap manusia itu berada di bawah, tetap manusia itu abdi Tuhan, dan Tuhan itu ya raja dan penguasa dunia maupun akhirat. Itu yang harus kita pahami dari ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Nah inilah yang menutup pembahasan tentang surat Al-Fatihah, bahwa ternyata surat Al-Fatihah yang sangat sering kita baca itu maknanya sangat dalam. Dan kita harus terus merenungi makna ayat ini, makanya diulang-ulang terus gitu. Dan bahkan walaupun sudah jutaan kali kita baca gitu ya, tapi kita seringkali juga tidak memahami maknanya. Kita tidak ketika kita membaca Al-Fatihah, kita tidak memahami sangat jauh gitu ya, sedikit saja yang kita pahami. Padahal ayat ini merupakan ayat persiapan kita memasuki gerbang Al-Quran. Kalau kita tidak menerima perkenalan Allah sebagai Rob, maka kita tidak akan bisa memahami bahwa akan ada hari akhir di mana kita akan meminta pertanggungjawabannya dan Allah sebagai Raja. Dan kita juga tidak akan menyatakan diri sebagai pengabdi dan peminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Lalu kita juga tidak akan
memerintah Allah untuk memberi petunjuk jalan tegak lurus. Dan kita juga tidak bisa memahami bahwa sebetulnya hidup ini hanya ada satu pilihan, yaitu menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, jadi pemahaman surat Al-Fatihah ini akan diulang terus sepanjang kita memahami Al-Quran, akan terus diperjelas dan juga diperteguh pemahamannya oleh Allah sendiri ya. Karena surat Al-Fatihah ini menjadi suatu pondasi juga sebagai konklusi gitu ya. Jadi kalau kita bicara dia tuh kayak circle. Nah, kita berharap bahwa kita sekarang mulai nih pemahaman kita akan mulai masukin Al-Quran. Nah, setelah kita memahami sampai ke ayat 114, kita nanti akan memahami Al-Fatihah dalam pemahaman yang lebih tinggi lagi karena kita sudah dijabarkan oleh Allah penjelasan lebih detailnya tentang surat Al-Fatihah itu sendiri di ayat surat selanjutnya, surat kedua sampai 114 surat dalam Al-Quran ya. Nah, kita coba renungkan pelan-pelan memahami tentang surat Al-Fatihah ini sebelum kita memasuki ayat pertama dari surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran yang merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di episode selanjutnya. Selama kita belum melanjutkan surat Al-Baqarah, maka mari kita merenungkan ulang ya, mengevaluasi kembali pemahaman kita di ayat 1 sampai 7 surat Al-Fatihah agar kita benar-benar siap memasuki perjalanan dengan Al-Quran di ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.